Seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemda Bovendigul diminta menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada 2024. Sejumlah proyek pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan di Bovendigul harus segera dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ini. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Sabtu 27 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bovendigul Dominikus Koris Wiwaron menyoroti pentingnya kedisiplinan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bovendigul Dominikus Wiwaron menekankan kehadiran ASN secara tepat waktu dan konsisten merupakan salah satu indikator utama dari kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Kedisiplinan mencerminkan tanggung jawab aparatur sipil negara terhadap pekerjaan dan masyarakat yang dilayani. Para ASN harus paham akan tugasnya karena kehadiran merupakan wujud disiplin sebagai abdi negara. Untuk masalah kehadiran, saya tidak perlu sampaikan, karena saya anggap Bapak Ibu kita sama-sama orang dewasa harus paham akan tanggung jawab yang melekat sama kita. Dominikus juga menambahkan, ASN memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Untuk itu, kedisiplinan dalam hal kehadiran menjadi hal dasar yang tidak hanya berdampak pada produktivitas individu, tetapi juga pada reputasi dan integritas institusi pemerintahan. Kehadiran ASN adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. ASN harus memahami bahwa setiap kehadirannya secara teratur dan tepat waktu adalah kontribusi nyata terhadap kemajuan Kabupaten Bovendigul secara keseluruhan. Pemerintah daerah akan terus mengawasi dan mengevaluasi kedisiplinan kehadiran ASN melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap ASN memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana kedisiplinan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, tetapi juga memberikan contoh positif bagi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Koris Wiwaron menghimbau seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemda Bovendigul untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis. Sebagai aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung secara terbuka salah satu calon atau partai politik. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan, menjelang pilkada serentak di Kabupaten Bovendigul, seluruh aparatur sipil negara harus menjaga netralitas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan karena terlibat politik praktis. Para ASN adalah pelayan publik dan dilarang terlibat politik berdasarkan aturan. Seandainya ada ASN yang terlibat politik praktis, berarti ASN tersebut tidak mengerti akan aturan dan tupoksinya sebagai abdi negara. Tentang pilkada, Bapak Ibu, kita ASN, kita netral. Bapak Ibu harus jaga situasi ini. Tinggal 2 bulan lagi kita melaksanakan pilkada. Saya harapkan tidak akan ada masalah tentang netralitas ASN. Kalau ada masalah, itu Bapak Ibu sendiri yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsi. Kenapa kita harus netral? Karena kita ini pelayan masyarakat, jadi kita harus netral. Kalau kita tidak netral, akan ada sanksi. Bapak Ibu, pilkada sangat berhubungan dengan netralitas ASN. Jangan sampai pada pilkada besok ada ASN yang tersangkut masalah netralitas. Ini harus saya sampaikan, jangan sampai ada hal terjadi, nanti kita dibilang tidak pernah menasihati bawahan. Saya minta dengan kesadaran tinggi, kita harus berpikir baik, karena kita sudah berjanji, kita ini adalah pelayan masyarakat, sehingga dituntut netralitas dalam pengabdian.
Seluruh ASN Bovendigul harus tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis selama masa kampanye dan pemungutan suara pilkada mendatang. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melanggar peraturan yang berlaku. ASN harus bisa memposisikan dirinya sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Sementara dalam konteks pemilihan umum, netralitas ASN adalah jaminan untuk terciptanya proses demokrasi yang bersih, adil, dan transparan, serta menjaga agar setiap pemilih dapat memberikan suaranya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan netralitas ASN selama periode pilkada. Hal ini untuk memastikan semua tahapan pilkada berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asisten 3 mengajak seluruh ASN untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, tanpa adanya intervensi politik yang dapat mengganggu netralitas dan kewajaran dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Melalui komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN, diharapkan pilkada serentak di Kabupaten Bovendigul dapat berlangsung dengan damai, aman, dan lancar, serta memberikan hasil yang mewakili aspirasi seluruh masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Sejumlah proyek pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan di Bovendigul harus segera dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ini. Diperkirakan keterlambatan terjadi karena kendala teknis dan administratif yang meliputi perizinan pengadaan barang dan jasa. Adanya keterlambatan proyek pekerjaan fisik pada semester pertama diperkirakan akibat kendala teknis dan administratif yang meliputi perizinan dan pengadaan bahan material. Meski demikian, pihak terkait telah melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan masalah tersebut agar proyek-proyek bisa segera direalisasikan. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan,
Sejumlah paket pekerjaan dari OPD masih belum dikerjakan pada semester pertama. Padahal progres pekerjaan fisik ini membutuhkan waktu lama, sehingga ditegaskan awal semester 2 terutama di bulan Juli dan Agustus, semua paket pekerjaan fisik harus segera dilakukan. Apabila belum bisa terlaksana, Domin Wiwaron menghimbau kepala OPD segera berkoordinasi dengan pejabat tinggi pemerintah daerah agar paket pekerjaan dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Para kepala OPD diminta komunikasi jika mengalami kendala sehingga bisa dicarikan solusi bersama tanpa mengambil keputusan sendiri yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada awal semester kedua ini diharapkan tidak ada paket pekerjaan fisik yang belum terlaksana, sudah harus mulai terlaksana. Kalau belum terlaksana, kira-kira masalahnya di mana? Harus dikasih tahu. Ada asisten 2 bidang pembangunan. Kepala-kepala OPD kalau ada masalah harus komunikasi supaya kita cari solusi bersama, solusi yang baiknya seperti apa. Bukan ambil solusi sendiri, nanti tidak sesuai aturan. Tanggung jawab secara administrasi tidak terjadi. Kalau ada masalah di OPD, menyurat ke atas supaya ada arahan dari atas, ada solusi yang baik. Diakui Wiwaron, selama ini koordinasi antara pimpinan OPD belum berjalan baik sehingga kerap menimbulkan masalah yang berujung temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Ditekankan untuk lebih memperhatikan percepatan pelaksanaan proyek fisik yang masih tertunda untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat Bovendigul. Proyek-proyek tersebut diantaranya seperti pembangunan jalan, rehabilitasi, bangunan publik, dan penyediaan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan proyek-proyek ini secara ketat untuk memastikan semua tahapan pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tim Liputan, Dibu TV, Dedi mengabarkan. Pemerintah daerah Bovendigul mendukung kehadiran organisasi perempuan karena dinilai sebagai bentuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan di daerah ini. Apalagi organisasi perempuan yang terdaftar secara nasional akan memperkuat peran dan kualitas hidup perempuan di Bovendigul. Keberadaan berbagai organisasi perempuan di Bovendigul dengan wadah induknya yang terdaftar secara nasional menjadi katalisator utama dalam meningkatkan sumber daya dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bovendigul. Kaum perempuan akan memiliki kesempatan untuk bersatu dalam upaya memperkuat peran dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Bovendigul. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan, melalui organisasi akan membangun manusia, khususnya kaum perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, membina, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada mereka. Kita berada di bawah negara kesatuan Indonesia, kita berada dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita tetap satu. Satu untuk apa? Satu untuk membangun manusia. Manusia siapa saja, terutama manusia perempuan. Kita meningkatkan tingkat kesejahteraan perempuan, kita membina mereka, memberikan mereka peluang seluas-luasnya sama dengan laki. Sehingga dengan adanya berbagai macam organisasi perempuan, mereka juga punya wadah induk organisasi perempuan se-Indonesia. Saya lupa namanya, tapi diketuai oleh Ibu Vivi Maharani. Sehingga dengan di bawah lingkup itu mereka bisa lebih bersatu untuk meningkatkan sumber daya perempuan. Dominikus juga menegaskan, organisasi perempuan telah terbukti efektif dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Mereka juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan sosial bagi seluruh masyarakat di suatu daerah tertentu. Diharapkan dengan hadirnya wadah PWKRI ini, mampu menyatukan perempuan Kristen untuk bersatu dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat peran perempuan dalam membangun masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Dibu TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan.
mau nanya kabar harus pakai atraksi. Kalau sekarang semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Perayaan 1 tahun PWKRI Kabupaten Bovendigul tidak hanya menjadi momen peringatan perjalanan organisasi, tetapi juga sebagai titik inspirasi bagi seluruh anggota untuk tetap memiliki semangat kekompakan yang mampu memberikan dampak positif bagi gereja dan masyarakat di daerah ini. Acara syukuran yang dilaksanakan untuk memperingati 1 tahun perjalanan Organisasi Persatuan Wanita Kristen Republik Indonesia Kabupaten Bovendigul tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi merupakan momen penting untuk merenungkan perjalanan PWKRI dan menatap masa depan organisasi dengan penuh optimis. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama melalui tenaga ahli agama Kristen Mary Victoria Bolin. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PWKRI sangat penting dilakukan untuk kemajuan organisasi. Diharapkan melalui acara syukuran perdana ini, PWKRI tetap menjadi teladan dalam memperkuat iman Kristen dan memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan rohani maupun sosial bagi masyarakat Bovendigul. Persatuan Wanita Kristen Indonesia hendaknya menjadi wanita yang merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam perjuangan bangsa dan mempertahankannya sesuai dengan kodratnya serta bertanggung jawab atas bangsa dan negara, baik itu dalam bidang kerohanian, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang kebudayaan. Secara khusus di wilayah Kabupaten Bovendigul. Mary juga menjelaskan, sejak didirikan PWKRI sendiri telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, dengan fokus pada pembinaan spiritual, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Diakui PWKRI telah sukses menyelenggarakan seminar, kegiatan bakti sosial, dan acara keagamaan yang berdampak positif bagi banyak orang. Kesempatan itu, Mary Victoria juga mengapresiasi komitmen dan dedikasi para anggota PWKRI dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh cinta dan pengabdian. Melalui semangat ini, diharapkan PWKRI akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di masa mendatang. Seluruh anggota Persatuan Wanita Kristen Republik Indonesia harus tetap mendorong diri dalam memperkuat iman dan menjadi pilar yang kokoh bagi masyarakat untuk dapat menjadi saluran berkat sebagaimana pada moto PWKRI, yakni berkarya bakti dalam pelayanan kasihnya dan menegarkan citra wanita Kristen.
Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Seluruh wanita Kristen Republik Indonesia Boven Digul diajak untuk bersatu dan bergandengan tangan dalam semangat pelayanan yang sesungguhnya. Ajakan ini disampaikan Ketua DPC PWKRI Boven Digul, Pendeta VIB Komaling, di momentum perayaan HUT 1 tahun Persekutuan Wanita Kristen Republik Indonesia Kabupaten Boven Digul. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PWKRI Kabupaten Boven Digul, Pendeta VIB Komaling menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara wanita Kristen Indonesia Boven Digul. Karena PWKRI adalah bagian dari satu tubuh Kristus dan sebagai ibu-ibu bangsa, di mana memiliki semangat untuk melayani dengan sepenuh hati dalam berbagai perannya. Seluruh wanita Kristen Indonesia yang ada di Boven Digul diajak untuk tidak memandang dari denominasi gereja manapun, melainkan bersatu dan bergandengan tangan, menjadikan wanita Kristen Indonesia Kabupaten Boven Digul sebagai wanita yang memiliki semangat untuk melayani dengan sepenuh hati dan mewujudkan persatuan kesatuan sebagai ibu-ibu bangsa yang berdaya guna sesuai dengan subtema HUT PWKRI tahun ini. PWKRI Kabupaten Boven Digul mengajak buat kita semua sebagai wanita Kristen Indonesia yang ada di Boven Digul tanpa memandang denominasi mana kita berasal. Mari kita bersatu, bergandengan tangan untuk menjadikan wanita Kristen Indonesia Kabupaten Boven Digul sebagai wanita yang memiliki semangat untuk melayani dengan sepenuh hati, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai ibu-ibu bangsa yang berdaya guna sesuai dengan subtema HUT PWKRI. Tema persatuan dan kesatuan yang diusung dalam perayaan HUT PWKRI tahun ini menjadi landasan bagi seluruh anggota PWKRI untuk lebih mendalami dan berkomitmen mengembangkan hubungan yang harmonis dan solid tanpa memandang latar belakang denominasi atau kepercayaan, bersama-sama membangun hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelayanan. Sebagai bagian dari kegiatan perayaan, anggota PWKRI Boven Digul aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara komunitas masyarakat. PWKRI juga melaksanakan doa bersama, seminar motivasi, serta berbagai kegiatan pelayanan sosial, seperti penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu dan kunjungan ke panti jompo. Hal ini bertujuan mempererat tali persaudaraan antara sesama wanita Kristen dan berbagi kasih dengan saudara-saudara di sekeliling yang memerlukan bantuan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen gub bagenep, gub bagenep nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.